Aku berdiri di depan altar. Gaun pengantin putihku terasa seperti beban yang mencekik. Ratusan pasang mata menatapku, penuh harap, penuh senyum. Di hadapanku, berdiri laki-laki yang sebentar lagi akan menjadi suamiku. Wajahnya berseri-seri, matanya berkaca-kaca menahan haru. Pendeta di sebelah kami sudah membuka mulutnya, siap memulai janji suci yang akan mengikat kami selamanya. Tapi semua kata yang telah kurangkai, semua janji yang telah kupersiapkan, lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah 3 kata yang berteriak di dalam kepalaku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin memenuhi paru-paruku, seolah memberiku kekuatan terakhir. Aku menatap matanya, mata yang pernah menjadi duniaku, dan dengan suara yang lebih mantap dari yang kuduga, aku berkata, "Maaf, aku tidak jati menikah." Hening, keheningan yang begitu pekat, begitu berat, seolah mampu meretakan pilar-pilar gereja ini. Lalu, keheningan itu pecah, digantikan oleh bisik-bisik yang merambat seperti api, lalu berubah menjadi gumaman kaget, dan akhirnya meledak menjadi kekacauan. Aku bisa melihat wajahnya berubah, dari bahagia menjadi bingung, lalu menjadi sakit hati yang begitu dalam, dan akhirnya menjadi kemarahan yang membara. Tangannya yang tadi terulur padaku, kini terkepal erat di sisinya. Dari sudut mataku, aku melihat ibuku pingsan di bangku paling depan. Ayahku, dengan wajah pucat pasi, berusaha menahannya. Keluarga calon suamiku menatapku dengan tatapan tak percaya yang bercampur kebencian. Para tamu, teman-teman kami, kolega kerja, semua ekspresi mereka adalah gabungan antara kasihan, syok, dan mungkin sedikit rasa ingin tahu yang kejam. Aku menjadi tontonan, pusat dari drama paling memalukan yang pernah mereka saksikan. Kenapa aku melakukannya? Kenapa aku memilih kehancuran publik ini daripada diam dan menjalani kebohongan? Karena di detik-detik terakhir sebelum aku mengucapkan saya bersedia, sebuah kesadaran menghantamku seperti badai. Bayangan-bayangan masa lalu yang kupikir sudah terkubur dalam-dalam tiba-tiba muncul kembali. Trauma yang tidak pernah benar-benar sembuh, ketakutan yang selalu kusembunyikan di balik senyum, semuanya menyeruak ke permukaan. Aku menyadari, aku tidak bisa menikahinya bukan karena aku tidak mencintainya. Aku tidak bisa menikahinya karena aku belum selesai dengan diriku sendiri. Aku sadar, pernikahan ini bukanlah solusi. Itu hanya akan menjadi pelarian. Aku akan menyeretnya ke dalam kegelapan yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Aku akan membangun sebuah rumah tangga di atas pondasi yang rapuh, di atas luka yang belum kering. Dan itu tidak adil untuknya. Dia pantas mendapatkan seseorang yang utuh, seseorang yang bisa memberikan seluruh hatinya tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan saat itu, aku bukan orangnya. Aku menatapnya sekali lagi. Di tengah amarahnya, aku masih bisa melihat sebersit luka yang dalam. Aku tahu aku telah menghancurkan hatinya, dan mungkin juga hidupnya. Rasa bersalah mencabik-cabik hatiku. Tetapi aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Lebih baik rasa sakit yang tajam sekarang daripada penderitaan yang berkepanjangan seumur hidup. Lebih baik menanggung aib di depan ratusan orang daripada hidup dalam kepura-puraan setiap hari, tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Aku berbalik. Aku membiarkan bukit bunga di tanganku jatuh ke lantai. Langkah demi langkah, aku berjalan menyusuri lorong gereja, menjauhi altar, menjauhi masa depan yang baru saja kuhancurkan. Setiap langkah terasa begitu berat, diiringi tatapan menghakimi dan bisikan yang menusuk. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku terus berjalan, membuka pintu gereja yang besar itu, dan melangkah keluar menuju ketidakpastian. Di luar, hujan turun rintik-rintik, seolah langit ikut menangisi keputusanku. Gaun pengantinku yang indah kini basah dan kotor. Riasan wajahku luntur oleh air mata yang akhirnya tak bisa kutahan lagi. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya rencana. Yang aku tahu hanyalah, aku baru saja membuat keputusan paling jujur dalam hidupku. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah orang tuaku. Aku juga tidak bisa kembali ke apartemen yang sudah kami siapkan bersama. Aku berakhir di sebuah hotel kecil di pinggir kota, sendirian. Ponselku terus berdering tanpa henti. Ratusan panggilan tak terjawab, puluhan pesan yang penuh amarah, kekecewaan, dan pertanyaan. Aku mematikannya. Untuk malam ini,
Aku hanya ingin sendiri, berdamai dengan kekacauan yang kubuat. Di dalam kamar yang sunyi itu, aku akhirnya membiarkan diriku hancur. Aku menangis sejadi-jadinya, bukan hanya karena rasa bersalah pada tunanganku dan keluarga kami, tapi juga menangisi diriku sendiri. Menangisi luka-luka lama yang ternyata masih menganga. Menangisi ketakutanku untuk menghadapi masa depan. Aku menyadari bahwa keberanianku di altar tadi hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih panjang dan sulit. Perjalanan untuk menyembuhkan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk menghubungi seorang terapis. Itu adalah langkah pertama yang paling sulit. Mengakui bahwa aku butuh bantuan, bahwa aku tidak bisa melewati ini sendirian. Sesi demi sesi, aku mulai membongkar lapisan-lapisan trauma yang selama ini kupendam. Aku belajar untuk memahami diriku, memaafkan masa laluku, dan menerima bahwa menjadi rapuh bukanlah sebuah kelemahan. Proses penyembuhan itu tidak mudah. Ada hari-hari di mana aku merasa ingin menyerah, di mana rasa bersalah dan penyesalan terasa begitu menyesakan. Aku kehilangan banyak teman. Aku menjadi bahan gosip di lingkungan sosialku. Tapi di tengah semua itu, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah kuketahui kumiliki. Aku mulai membangun kembali hidupku dari nol. Bukan di atas kebohongan atau ekspektasi orang lain, tapi di atas kejujuran pada diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah mantan tunanganku akan pernah memaafkanku. Mungkin tidak, dan aku harus hidup dengan itu. Aku telah menyebabkan luka yang begitu dalam, dan tidak ada kata maaf yang bisa menyembuhkannya. Tapi aku berharap, suatu saat nanti, dia akan mengerti bahwa keputusanku hari itu bukanlah karena aku tidak mencintainya. Justru karena aku terlalu mencintainya untuk menyeretnya ke dalam jurang kehancuranku. Kisah ini mungkin terdengar seperti sebuah tragedi, tapi bagiku, ini adalah kisah tentang penyelamatan diri. Keputusan di altar itu bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari perjalananku menemukan diriku yang sebenarnya, menyembuhkan luka-lukaku, dan belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu sebelum aku bisa benar-benar mencintai orang lain. Dan terkadang, keputusan yang paling menyakitkan adalah keputusan yang paling membebaskan. Jika kamu pernah merasa terjebak dalam situasi di mana kamu harus memilih antara kebahagiaan orang lain dan kejujuran pada dirimu sendiri, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Jangan takut untuk mengambil keputusan yang sulit. Jangan takut untuk meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Karena pada akhirnya, hidupmu adalah milikmu. Dan kamu berhak untuk bahagia dengan caramu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya.